Ilmuwan dan slime orange ini kejar-kejaran di tengah kota sampai mengganggu ketenangan orang-orang yang tinggal di sana. Tapi ada seorang kakek pengemis jalanan dan seorang nenek yang seakan acuh dengan keributan yang telah mereka buat. Kejar-kejaran cukup lama sampai membuat kedua ilmuwan ini kelelahan, tetapi mereka masih belum bisa mendapatkan slime orange. Slime orange yang masih belum kelelahan lanjut lari lagi, sementara kedua ilmuwan ini yang sudah kelelahan tidak bisa mengejarnya lagi. Kedua ilmuwan ini yang kelelahan pun memilih untuk istirahat, tetapi tiba-tiba aja mereka sadar kalau di belakang mereka tuh ada posternya slime orange. Salah satu ilmuwan ini mendapatkan sebuah ide, ia pun langsung memberitahukannya kepada rekannya itu, yang mana mereka berdua ini menambahkan harga buronan kepada posternya slime orange. Saat melihat poster buronan itu, nenek-nenek yang jalannya pakai tongkat tadi tiba-tiba langsung lari cepat dan berhasil menangkap slime orange. Melihat hal itu, kedua ilmuwan ini sampai kaget banget. Buset nih, nenek tua sudah kayak flash larinya. Kedua ilmuwan ini pun jadi senang karena cara mereka tersebut berhasil. Karena si nenek-nenek super itu berhasil menangkap slime orange, kedua ilmuwan ini pun jadi tersenyum licik karena cara mereka menambahkan harga buronan kepada posternya slime orange itu berhasil. Tetapi saat kedua ilmuwan ini ingin mengambil slime orange dari tangannya si nenek meminta imbalan yang besar itu terlebih dahulu. Nah, akhirnya kedua ilmuwan ini malah kebingungan sendiri atas ide yang mereka buat tadi. Nenek ini terus mengawasi mereka dan menunggu imbalannya dari kedua ilmuwan ini. Kedua ilmuwan ini yang saking paniknya memeriksa kantongnya, ternyata tidak ada uang mereka. Si nenek pun berkata dia akan duduk di sini dan menunggu mereka selama 30 menit. Sementara itu dua ilmuwan ini melihat kakek pengemis yang lagi ngitung uang banyak banget. Dua ilmuwan ini pun pergi ke kakek pengemis untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Tapi kakek pengemis ini tidak tanggung-tanggung, dia meminta semua pakaian dan juga mobil yang mereka miliki. Alhasil kedua ilmuwan ini pun sekarang hanya memiliki celana dalam saja, tetapi mereka berhasil mendapatkan banyak uang tuh. Mereka pun mencoba memberikannya kepada si nenek, tetapi si nenek mengatakan kalau itu semua kurang. Kedua ilmuwan ini pun harus bekerja untuk mendapatkan uang lebih, seperti menyemir sepatu, memijat badan orang. Bahkan mereka juga melakukan pertunjukan di pinggir jalan, lalu berjualan es lemon, menjadi transportasi gerobak tarik, berjualan ikan di pasar, berjualan balon gas di taman hiburan, bahkan mereka juga melakukan pertunjukan musik di pinggir jalanan. Setelah semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil mendapatkan banyak uang. Mereka pun langsung pergi ke tempat si nenek untuk memberikan imbalannya. Tapi sekarung uang itu hanya bisa menutupi satu dan masih tersisa 3 lagi. Merasa dicurangi si nenek, salah satu ilmuwan ini langsung marah, tetapi rekannya itu langsung membungkamnya karena takut, karena nenek itu super power banget. Untuk mendapatkan uang lebih, akhirnya dua ilmuwan ini pun kepikiran untuk merampok bank. Baru aja ingin masuk ke dalam bank tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan langsung bersembunyi. Di sebuah gang sempit itu, mereka melihat mobil mereka, ternyata kakek yang membelinya itu adalah seorang perampok. Kakek perampok ini menodongkan pisau tangan kepada dua ilmuwan, namun dua ilmuwan ini lebih pintar dan langsung mengeroyok si kakek. Setelah si kakek tidak sadar, mereka langsung mencoba merebut uangnya, tapi ada seorang polisi. Mereka menodong polisi tersebut dengan pistol tangan, lalu polisi tersebut pun kabur, lalu mereka pun kabur membawa uangnya.